Selamat pagi dan shalom dari Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship. Kami mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang yang merayakan hari Imlek ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Semoga Tuhan memakmurkan Anda dan memberi Anda kesehatan dan kesuksesan yang baik di tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang. Hari ini, Gereja Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship tidak melayani ibadah di tempat maupun online. Layanan kami hari ini akan digabungkan secara online dengan gereja utama kami. Kami mohon maaf karena layanan di gereja utama kami tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi saya percaya Tuhan dengan Roh Kudus akan menyatukan kami dengan keluarga besar Cornerstone Community Church. Sebelum saya memberikan alamat situs web kami untuk ibadah hari ini, saya ingin berbagi sedikit mungkin 10 menit dari waktu Anda untuk berbagi tentang keajaiban Tuhan kepada orang-orang Tionghoa di tahun Imlek yang dituntuni dengan tahun kerbau. Saya pernah ditanya waktu saya mengunjungi saudaraku yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka menantang saya dengan pertanyaan ini, bahwa apakah Kristen adalah agama orang kulit putih atau agama yang dari Barat? Kenapa kami sebagai orang kulit kuning atau orang Tionghoa harus menerimanya, satu agama yang dari negara Barat? Tapi hari ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa Kristen ada di dalam setiap pusat peradaban di Cina. Dan kami memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa orang Cina atau orang Tionghoa adalah saksi awal kedatangan Kristus. Saudara-saudara, setiap karakter atau tulisan bahasa Mandarin mengungkapkan suatu makna, dan itu juga penangkap sebuah sejarah. Sejarah Cina mulai dari tahun 4.500 tahun yang lalu. Kalau kalian lihat gambaran berikutnya, kalian akan melihat di mana kami berada di saat ini. Hingga tahun 600 BC yang lalu, Taoisme, Buddha, dan Konfusius mulai berkembang di negara Cina. Tetapi untuk sebagian besar sejarah 2000 tahun, peradaban Cina menyembah Tuhan yang monoteistik, yaitu satu Allah, menyembah satu Allah, yang disebut Sangti, berarti Allah di segala semesta adalah satu Allah. Dia lebih besar dari kebesarannya. Amin. Dan semuanya ini telah diungkapkan dari seorang penyair dan sejarawan terkenal bernama Sima Qian. Sima Qian hidup di tahun Raja Kaisar Kuning atau Huangdi, yang telah menulis puisi bangsa Cina atau lagu yang menyerupai deskripsi yang sungguh dekat dengan ayat-ayat di Kejadian 1, pasal 1 ayat 1-28, yaitu kisah tentang penciptaan, the creation. Di lagu atau puisi ini telah mengungkapkan bahwa kuasa untuk reproduksi atau memperanakan ilahi Tuhan telah diberikan kepada umat manusia. The power to reproduce has been given to women. Ini adalah kisah penciptaan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam hidup selama 900 tahun. Di dalam 1000 tahun kehidupan manusia, ada dua lagi peristiwa tambahan yang telah terjadi yang tidak gampang dilupakan. Yang pertama adalah penciptaan dan kejadian di Taman Eden. Yang kedua adalah air bah. Dan yang ketiga adalah Menara Babel. Ada pria lain yang hidup hingga 969 tahun yang bernama Methuselah, putra Enoch, ayah Lamek, dan kakek Nuh. Dan itu membawa kami ke kisah air bah. Kejadian mengatakan bahwa saat kematian Methuselah, banjir akan datang dan menghancurkan bumi. Tapi hanya 8 orang yang selamat, Nuh dan istrinya, 3 putra dan 3 menantu perempuan yang telah diselamatkan. Dan kau akan melihat dalam karakter Mandarin ini, Chuan. Dan kemudian manusia mulai berkembang dan multiplikasi. Dan 700 tahun kemudian, karena manusia ingin menjadi seperti Tuhan dan menciptakan Menara Babel, yang seperti karakter Mandarin namanya Ta. Dan 8 generasi kemudian, ketika Menara Babel dihancurkan dan orang-orang terpencar, mulailah menyebarkan peradaban yang berbeda ke seluruh dunia. Namanya Fenshan. Pastinya dengan 3 peristiwa yang terjadi ini, pasti akan diingat orang dan telah terjadi suatu sejarah. Tentunya ketika ada sebuah peristiwa yang begitu bermakna seperti penciptaan
air bah, dan menara Babel, mereka akan mencatatkan ke dalam buku sejarah untuk diturunkan dari generasi ke generasi, untuk dijadikan sejarah pengetahuan yang dikenang dan diingatkan. Dan kalau kami ingin mencatatkan peristiwa-peristiwa ini, kami harus ada bahasanya dan kapasitasnya untuk menulis. Terjadilah orang Cina yang di awal mulai mencampurkan dan membahas gambar dan dengan garis-garis tinta untuk digabung sebagai tulisan yang namanya piktogram atau gambaran yang membahas. Contoh, di tahun baru bangsa Tionghoa itu banyak kata-kata fu. Apa asal artinya kata-kata ini? Mari kita memisahkan kata-kata ini. Misalnya, kata fu yang terdiri dari shen, yi, kou, and tian melambangkan bahwa ketika Tuhan bekerja sama dengan satu jiwa dan mengolah taman, Anda akan mendapatkan pahala upah atau sejahtera. Ini terbukti kalau kami bekerja sama dengan Allah Bapa kami di lapangan atau di ladang. Tidak ada campuran dari kepercayaan yang lain, hasil dari bekerjasamaan ini akan selalu lancar dan makmur dan berhasil. Lalu apa yang telah terjadi di taman atau lapangan pekerjaan itu? Ada 2 pohon di taman itu. Senling, iblis atau enggak Mokwe merayap ke taman. Dia merayap ke taman dan menggoda Lan, wanita itu. Dan Tuhan berkata bahwa dari semua pohon di taman, Anda tidak dapat menyentuh 2 pohon itu. Kejadian pasal 2 ayat 17 berkata, ada satu kata namanya yang melarang adalah, kata-kata melarang adalah Jing, di bawah wahyu. Kenapa kami dilarang oleh wahyu? Karena manusia belum siap untuk mengenal hal-hal surgawi. Seperti seorang yang belum pernah naik sepeda, diberi sepeda baru dan diperintahkan untuk menaik sepeda di tepi jurang. Itu sungguh bahaya. Dan akibat dari pelarangan cui ada 4 yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 1-5 dan menyebabkan jurang pemisah yang besar dari Tuhan. Dosa-dosa memisahkan kami dari Tuhan dan menyebabkan satu jurang pemisah dari Tuhan. Dan dosa atau cui menyebabkan manusia meninggalkan hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ingin meninggalkan hubungan mereka dengan manusia. Jadi dia menetapkan sistem pertobatan dan pengorbanan, yaitu supaya manusia dengan Allah bisa berhubung kembali lagi. Dan Allah menginstitusikan suatu konsep pengorbanan supaya manusia dan Tuhan bisa kembali berhubungan. Menurut kitab Imamat dan Ibrani, Tuhan berkata, ambillah seekor sapi, domba yang tidak bercela, atau siu, atau murni, dan potonglah dagingnya. Luar biasa sekali, suatu tentang pengorbanan lewat darah anak domba telah dijelaskan hanya di dalam satu karakter Mandarin ini. Saudara-saudara, Yesus menjadi anak domba Allah, yaitu kau yang anak domba yang tidak bercacat atau tidak bercela harus dibakar dan pada akhirnya darah anak domba yang membersihkan bejana itu, dan itulah adalah Anda dan saya, dan kami akan menjadi bejana itu, bejana yang dibersihkan oleh Tuhan karena darah anak domba. Kata asli untuk darah adalah gambaran ini dan sekarang menjadi xue. Setitik darah di dalam tempayan namanya min, dan dengan darahnya dia akan memulihkan atau membenarkan umatnya yang telah disebut di karakternya I. Seperti yang Anda lihat, semua kata pengorbanan ini semuanya mengandung kata anak domba. Yesus pada akhirnya adalah anak domba Allah. Kepada siapa saja dia ingin memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan putra satu-satunya, Yesus Kristus. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan adalah pencipta semua makhluk dan dia adalah di mana-mana. Sebelum Anda lahir, dia tahu yang terbaik untuk Anda. Dosa memisahkan kita dari tujuan Tuhan, tetapi melalui anak domba Tuhan, kita dapat bertobat dan kembali ke jalur awal menuju kemakmuran. Apa itu kemakmuran? Itu adalah Tuhan dan Anda yang bekerja sama di taman, di kantor, di keluarga, dalam bisnis Anda, dalam hubungan Anda, dan di saat teduh Anda. Dan ketika Anda bermitra dengannya, dia akan memberi Anda keberuntungan
kemakmuran, dan damai sejahtera. Hari ini, tidak masalah jika Anda mungkin tidak tahu karakter Tionghoa atau Mandarin, tetapi saya telah usahakan untuk menjelaskan kepada Anda melalui PowerPoint saya atau sebuah piktogram. Dan untuk menunjukkan kepada Anda bahwa jika Anda telah menyimpang atau keluar dari jalur kebenaran Tuhan hari ini, Tuhan ingin Anda kembali ke hadiratnya dan pelukannya lagi. Saat kita masih berdosa, Tuhan telah melakukan pengorbanan kekal dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan Anda. Yang harus kita lakukan hari ini adalah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, dan Dia akan menyucikan semua dosa kami, dan menjelaskan bersama kami menuju kemakmuran. Jika Anda ingin mengenal Yesus Kristus, juru selamat kami, saya ingin mengundang kalian untuk berdoa bersama kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saya tidak mengenalmu, tetapi ternyata Engkau telah mengenalku dari awal. Saya mengaku bahwa aku banyak masalah karena tindakan aku yang berdosa dan bersalah. Saya membawa segala pengakuan dosa-dosa dan kesalahanku di depan-Mu. Kuduskanlah saya, kedudukanlah aku, ampunilah aku dan pulihkan aku. Jadikan aku kebenaran-Mu melakukan kehendak-Mu. Mulai hari ini aku mengikutimu, aku terimamu menjadi juru selamatku. Datanglah dan hidup di dalam bejana hidup ini, yang kau baru saja mengkuduskan oleh darahmu yang mengalir dari penderitaan kematianmu di kayu salib. Dan jangan tinggalkan aku, terimalah aku, dan saya mengaku bahwa saya telah dibebaskan oleh bilur-bilurmu. Aku merdeka dan dibebaskan dari dosa-dosaku. Iblis tidak bisa menguasai aku lagi karena Engkau ada bersamaku senantiasa. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamatku, kami berdoa. Yang semua katakan amin. Semoga kalian semua diberkati dengan kisah-kisah ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru and have an awesome time this Chinese New Year. Shalom.